wabarakatuh. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nama saya Aulia dengan nomor induk mahasiswa D1A020081. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas hukum acara peradilan tata usaha negara kelas B1 yang diampu oleh Bapak Joni Konja SHMH. Dalam video ini, saya akan membahas tentang penyempitan dan perluasan objek sengketa peradilan tata usaha negara. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang menjadi objek sengketa peradilan tata usaha negara? Objek sengketa pada peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara. Nah, keputusan tata usaha negara ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian diubah menjadi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal ini dibahas tentang keputusan tata usaha negara, yaitu pengertiannya adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam uraian pasal tersebut, maka terlihat unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tertulis. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara. 4. Bersifat konkret, individual, dan final. Serta 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian terdapat juga undang-undang yang mengatur tentang keputusan tata usaha negara yang terdapat pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini, yang menjadi objek sengketa dalam keputusan tata usaha negara mengalami perluasan, yaitu telah tercakup dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut. A. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. B. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. C. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPD. D. Bersifat final dalam arti lebih luas. E. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dan F. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Dilihat dari poin-poin yang terdapat pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa pada keputusan tata usaha negara yang ada pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sangat berbeda, sehingga menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut. Dikutip dari pendapat Priyatmanto Abdullah, objek sengketa perlu diperluas menjadi penetapan tertulis dan tidak tertulis. Hal ini dikarenakan beberapa alasan.
Di antaranya, jika dilihat pada praktiknya, tidak jarang pemerintah mengeluarkan keputusan-keputusan dan atau melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak tertulis. Kemudian, perbedaan yang berikutnya adalah pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa objek sengketa tata usaha negara menimbulkan akibat hukum. Berbeda dengan unsur keputusan tata usaha negara pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi yang masih berpotensi menimbulkan akibat hukum sudah masuk dalam unsur keputusan tata usaha negara, sehingga legal standingnya masih bisa diterima oleh hakim selama dampak yang ditimbulkan dapat dipastikan secara ilmiah. Kesimpulannya, objek sengketa pada peradilan tata usaha negara mengalami perluasan setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang keputusan tata usaha negara. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.